Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ia diminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kembali menjadi bendahara negara dalam kabinetnya mendatang. Kepastian tersebut terungkap usai dirinya menghadap Prabowo di kediamannya di Jalan Kartanegara 6, Senin pada 14 Oktober 2024. Beliau meminta saya menjadi Menteri Keuangan lagi, ujar wanita yang akrab disapa Ani itu. Ani menjelaskan bahwa permintaan itu disampaikan Prabowo usai berdiskusi cukup panjang dengannya. Menurutnya, ia dan Prabowo sudah beberapa kali bertemu untuk membahas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta mendengar program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jadi kami selalu konsultasi. Kemudian, kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Ia menilai Prabowo sangat memperhatikan kondisi APBN dan dampaknya kepada masyarakat. Prabowo memberinya arahan untuk mengoptimalkan pajak dan belanja negara. Beliau perhatian sangat bagaimana dampak kepada APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau. Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang selama ini dengan beliau. Oleh karena itu, pada saat untuk pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali, jelasnya. Sementara itu, ekonom senior Universitas Gadjah Mada (UGM), Anggito Abimanyu mengungkapkan Sri Mulyani akan memiliki 3 wakil menteri saat menjabat kembali sebagai Menteri Keuangan Kabinet Prabowo Gibran. Hal itu disampaikan Anggito usai menghadap Prabowo pada Selasa 15 Oktober 2024. 3 Wamenke tugasnya berat dan cakupannya juga cukup luas. Tanggung jawabnya untuk tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga bisa menggerakkan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kata Anggito. Direktorat di Kemenko tidak akan ditambah. Ia juga mengatakan belum ada rencana pembentukan badan penerimaan negara seperti yang dicanangkan Prabowo selama ini. Dalam kesempatan itu, Thomas Jiwandono mengatakan ketiga wakil menteri keuangan tersebut adalah dirinya, Anggito dan Suhasil Nazara. Thomas dan Suhasil kini menjabat sebagai Wamenke. Jadi, kami trio ini diberi tugas untuk membantu dari tugas Menke. Tadi pesannya sudah cukup banyak, salah satunya adalah optimalisasi penerimaan negara, ucap dia. Lantas, apa yang menjadi dasar Prabowo mempertahankan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan dalam kabinetnya? Direktur Center of Economic and Law Studies, Selyos, Bima Yudhistira menjelaskan, Sri Mulyani memiliki pengalaman panjang, yakni 13 tahun menjadi Menteri Keuangan. Reputasi internasional dan kedekatan dengan lembaga kredit multilateral seperti Bank Dunia juga dinilai membuat Sri Mulyani mudah berkomunikasi dengan mitra keuangan global. Maka itu, Bima melihat Prabowo membutuhkan Menteri Keuangan yang disukai pasar. Di samping itu, defisit anggaran pasca pandemi juga masih di bawah 3%. Artinya, Sri Mulyani memiliki komitmen disiplin fiskal. Selain itu, Bima melihat Prabowo juga terindikasi membutuhkan Sri Mulyani untuk menyelesaikan masalah utang jatuh tempo dan bunga utang yang tinggi di 2025 sampai dengan 2029. Karena SMI, Sri Mulyani Indrawati yang menyetujui utang, maka dia harus bantu dan bertanggung jawab juga soal masalah utang ini, kata Bima kepada cnnindonesia.com pada Selasa 15 Oktober 2024. Bima mengatakan yang menjadi pekerjaan rumah berat untuk Sri Mulyani ke depan adalah mendorong penerimaan pajak tanpa mengganggu konsumsi kelas menengah. Pasalnya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% sampai dengan 9%, maka dibutuhkan rasio pajak yang lebih tinggi. Ia melihat sejauh ini kebijakan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan belum bisa menaikkan rasio pajak di atas 11%, meski 2 kali dilakukan pengampunan pajak alias tax amnesty. Sementara, target rasio pajak Prabowo mencapai 23%. Bima mempertanyakan
apakah Sri Mulyani mampu mencapai target tersebut? Berdirinya Badan Penerimaan Negara di luar Kemenke bisa menahan Sri Mulyani dalam mendorong rasio pajak. Hal ini bisa saja membuat Sri Mulyani hanya mengurus utang pemerintah dan belanja negara. Menurut Bima, ada beberapa yang perlu dicermati dari kebijakan Sri Mulyani selama menjadi Menke agar tidak terulang. Pertama, lonjakan utang pemerintah selama periode Sri Mulyani disebut membuat utang tak lagi menjadi bermanfaat, tapi menjadi beban pertumbuhan ekonomi. Ini terbukti dari kenaikan utang tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang masih 5%. Harus direm juga utangnya, karena program Prabowo ke depannya pasti butuh banyak anggaran. Jelas Bima. Kedua, kasus pegawai pajak mencoreng kepercayaan publik terhadap institusi Kemenke. Ia menilai pengawasan pajak tunjangannya tinggi. Ketiga, Bima melihat Sri Mulyani belakangan ini menjadi hambatan dalam transisi energi setelah dianalisis bahwa pensiunan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara bisa merugikan keuangan negara. Padahal, menurut Bima, kerugian dari emisi karbon, kesehatan masyarakat dari beroperasinya PLTU batubara tidak dikategorikan sebagai kerugian. Ini dinilai menjadi langkah mundur Menteri Keuangan dalam mempercepat transisi energi. Ini kontras dari penampilan SMI di forum internasional. Lebih banyak pendanaan negara maju untuk bantu Indonesia lepas dari ketergantungan energi fosil, tutur dia. Berapa lamakah Sri Mulyani bertahan jadi Menke era Prabowo? Analisis Senior Indonesia Strategies and Economic Action Institution, Rani P. Sasmita, melihat pemberian 3 wakil menteri untuk Sri Mulyani mengindikasikan 2 hal. Pertama, Prabowo memang tidak bisa menemukan sosok pengganti Sri Mulyani di mata pelaku pasar dan investor global yang sangat kuat kredibilitasnya. Dinilai tak mampu menunjukkan performa yang baik dikarenakan tertutup oleh sinar Sri Mulyani. Kedua, Roni mengatakan, di sisi lain Prabowo juga tak mau jika Sri Mulyani terlalu menguasai proses pengambilan keputusan di Kementerian Keuangan, sehingga memasang 3 wamen agar tetap bisa memberikan pengaruh yang lebih besar kepada sang bendahara negara, sehingga keputusan-keputusan fiskal SMI masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo Gibran. Jelas Roni. Ia pun menilai bisa saja Sri Mulyani dianggap menjadi menteri terbaik saat ini, terutama jika dilihat dalam kacamata investor global yang sering menjadi pelanggan surat utang Indonesia, sehingga sulit figur lain menggantikan dirinya, terutama secara internasional. Sri Mulyani dianggap satu-satunya yang diterima AS dengan baik, negara di mana pusat keuangan dunia berada. Roni melihat di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, secara fiskal, defisit anggaran masih terjaga. Ia menilai utang dari produk domestik bruto (PDB) juga masih sangat moderat. Kemudian, kredibilitas surat utang pemerintah juga dinilai masih bagus. Secara umum, Roni mengatakan APBN Indonesia masih terbilang sehat, kendati pemerintah seringkali melakukan intervensi yang membutuhkan pembiayaan kas negara yang tak kecil. Sementara, ia menilai angka pengangguran, kemiskinan, daya beli, dan yang lainnya bukan di bawah wewenangan Sri Mulyani. Menurutnya, masalah-masalah tersebut lebih banyak berada di Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan, dan yang lainnya. Roni memprediksikan Sri Mulyani akan dipertahankan menjadi Menteri Keuangan di era Prabowo Gibran hanya selama 2 tahun. Ia melihat Sri Mulyani masih dipilih karena wamen yang dipasang Prabowo, yakni Thomas yang merupakan keponakannya, belum berhasil menunjukkan kinerja dan karisma fisikal yang bisa menandingi sang bendahara negara itu. Jika dalam 2 tahun salah satu wamen ini sudah matang, saya kira SMI Sri Mulyani akan digantikan, kata Roni. Sementara itu, menurut Bima, ia memproyeksi Sri Mulyani akan bertahan menjadi Menke selama 1 tahun
di era Prabowo dan akan direshuffle setelahnya. Karena janji Prabowo untuk badan penerimaan negara seperti tetap jadi prioritas MK di tahun kedua atau ketiga, tutur dia.